bener-bener gone. Tapi I had to do it. Yeah. And you seek Karena for if help not, juga I would have kan. gone to a deep end. Secara struktural mungkin we won't be having this discussion. Jadi ya buat gue alhamdulillah lah, bersyukur. Oh, bersyukur lah. Alhamdulillah kita bisa ngobrol hari ini. Gitu lah. Pada saat lo paling bawah, di situ lo lagi nanam sesuatu yang bagus. Kalau om gue nambahin juga, kamu tuh jadi orangnya Pak Luhut. Kamu harus selalu, atau pas di atas jangan terlalu di atas, pas di bawah jangan terlalu di bawah, sama semua orang baik dulu. Cewek alpha, untuk mendapatkan cewek emang harus alpha. Tapi yang alpha yang bener-bener menurut gue, alpha yang very comfortable of who he is. Hai teman-teman, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue pastinya Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Katanya adalah salah satu investor termuka di Asia Tenggara. Dan juga banyak orang yang menyebut beliau adalah the man of the year. Hai Mas Pandu Syahrir. Halo Mbak Putri. Kok langsung serius gitu? Aku langsung serius, tadi mulainya nggak serius, tiba-tiba dibilang harus serius. Asia Tenggara langsung. Langsung, aduh kok ini banget nih cara ngomongnya. Kenapa tangan lo? Aku jatuh kemarin karena olahraga, jadi jatuh nih. Olahraga apa? Aku banyak lifting. Oh lift? Sumpah? Iya, I do a lot of lifting. Kayak Andra dong? Yes, very much. Dia banyak ngikutin gue. Oh gitu, iya. Dia terinspirasi ya. Terinspirasi. Weightlifting gara-gara lo ya. Terlihat banget sih. Iya dong, harus Mas, dong. Thank you so much. Sama-sama. Udah datang. Makasih diundang. Udah mau ngobrol-ngobrol. Lu jangan jadi kaku, Mas. Lu harus jadi diri sendiri. 5 menit, kaku dulu. Habis ntar kalau ini nanti malah di-cut loh dari YouTube langsung kalau kita ngomongnya mulai kemana gitu. Mas, how's your 2022 so far? Alhamdulillah baik, sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Semuanya sehat, keluarga sehat, teman-teman dekat semua sehat. Bener. Sehat kan? Alhamdulillah. Yang penting semua sukses kan? Alhamdulillah. Jadi yang penting itu dulu deh. Dan kalau bisnis ya alhamdulillah masih ada bisnis, jalan dengan baik. Ya. So what's your highlight of 2022? So far? Gue merasa cepet banget loh tahun ini. Udah 7 bulan ya? Iya. Jadi ini tinggal 4 bulan lagi ya? Makanya. Cepet juga sih Cepet emang ya? banget. What's your highlight of 2022? Gue highlight gue, anak gue bakal masuk kelas 1 SD. Iya, ini minggu depan nih, deg-degan gue. Minggu depan ya udah offline berarti ya semua ya? Semua. Jadi itu in a way highlight ya. Iya. We can actually survive 2 tahun bisa itu apa sama anak-anak iya. Aduh, ntar you'll experience it nanti loh. Lo bakal experience itu juga loh. Tapi offline tuh banyak-banyak ngebantu healing. Kalau online semua ampun. Iya sih, pasti gue nggak kebayang sih. Jadi itu highlight gue bakal minggu depan. Itu good highlight ya. Good highlight ya. Apalagi bisa travel. Iya sih benar. Itu aduh bener-bener kayak berkah. Gue baru balik tuh dari mana tuh? Dari Jepang, Korea. Iya, itu kayak bisa ngeliatin, bisa ketemu orang. Karena gue nih orangnya perlu ketemu orang biar bisa dapat energi. Iya benar. Karena gue extrovert. Kalau nggak ketemu orang malah, ya, to be honest, I'm more of a extrovert lah. Iya, kelihatan sih. Iya. Kelihatan sih. Lu bisa cepat dekat sama orang kayaknya. Iya, pengen satu musuh terlalu banyak. Terlalu banyak, benar. 100 teman kedikitan. Benar. Buat itu gue mendingan banyak teman aja lah. Itu bapak gue selalu bilang tuh sama gue. Oh gitu? Iya, lo kalau mau jadi businessman atau businesswoman, satu teman tuh satu musuh tuh banyak banget. Udah kebanyakan. Iya, dan kayak 1000 teman tuh kedikitan. Betul. Jadi ya kita berteman sama semua. Gitulah. Luar biasa. Menurut gue lo salah satu orang yang paling jago untuk networking sih. Karena semua orang ya, nggak ada yang nggak kenal lo. Ya penting kita baik sama orang lah, berguna buat orang itu aja. Bener. Ya mungkin kita crowd-nya agak mirip-mirip, tapi ada juga yang lain. Tapi ya kita temenan sama semua. Bener. Apalagi di bisnis kamu, bisnis media. Harus tahu semua orang kan. Bener. Harus banyak berdiskusi. Sekarang udah bisnis bank. Iya. Wah, reaching out to consumer tuh. Itu kemarin aku ngelihat kamu punya Alobank sih, keren. Thank you. Ada yang nanya karena pendapatnya menurut gua you're trying to reach consumer yang underbank bisa menjadi lebih bankable. Dan ngajarin bagaimana nyimpen uang, menyimpan investasi. Itu bagus lah buat anak-anak muda. Thank you. Beneran. Oke, kita flashback dulu. Waktu lo kecil,
Cita-cita lo tuh apa? Cita-cita gue, gue pengen kayak babe gue, almarhum, jadi guru, jadi Ekonom hebat. Iya, babe gue tiba-tiba berubah pas gue gede. Bukan jadi ekonom, malah jadi orang aktivis. Balik-balik gara-gara 98 jadi aktivis. Malah mau ikut perang. Aduh ini gimana? Tapi emang babe gue dari awalnya pejuang. Ya kan, jadi ya saya mungkin berbeda sama babe gue. Karena my dad went all in. Bikin partai politik segala. Betul. Dan gue shock untuk ngeliatnya gini. Ya kan, your colleague tahu tuh. Ya kan, gue bilang ini, I can't be like my dad. Gue bilang. He really bet all in. Dan pernah suatu saat tuh dia cerita ke gua soal duit. Aku ngomong soal uang. Ini waktu lo umur berapa nih? Umur 20, 19-20. Ya? Gue tanya ayah, namanya ayah. Ayah, ini uang kemana aja? Buat saya sama Gita, adik saya gimana? Ayah gue dudukin bilang, Duk, nama Gita yang panggil, duduk sini. Duk, uang gue, uang lo. Gua bakar uang gue, urusan gue. Waktunya lo cari sendiri. Gue shock. Iya, itu umur 20 ya? 20, gue harus kerja nih. Jadi gue kerja. Jadi kerja investment banking, langsung gue cari, mana yang cari paling cepat gue bikin duit. Investment banking. Oh, that's Makanya gue cepet-cepet. Karena I know I don't have that financial downside protection. Bener. Jadi waktu babe gue meninggal, gue umur 26, 27, bener, emang gak ada. Berarti lo masuk investment banking umur 20. Itu karena dorongannya, triggernya. Iya. Bukan karena lo punya passion lo dari. Karena I had no choice, karena kalau gue misalnya kerja yang lain jadi ekonom, duitnya nggak ada. Iya. Ngapain gitu, masih lama. Ya udah gue langsung. Emang trigger orang beda-beda ya. Iya, itu trigger itu kayak shock gue tuh. How's your relationship with your dad? Oh man, ini kok jadi dalam nih. Jadi gini, kalau gue sama ayah gue ngeliat dia as a role model, tapi lebih banyak kayak gue deket tapi takut. Karena orangnya emang agak galak. Tapi juga dia banyak ngajarin gue kayak gini, gue kasih lo, nggak bakal pernah ngasih lo ikan. Gue kasih lo kail, ya udah yang kayak gitu-gitu loh. So then I gotta go. Kalau nyokap gue tuh Batak banget, sama kayak abangnya, my uncle now, yang sekarang cukup populer. Ya, kita harus bantuin semua sekeluarga, semua dibantu gitu. Dan bantunya begitu, bukan ngasihnya ikan. Kalau babi itu nggak ada nih, kail lo cari sendiri. Jadi gue banyak emang berbekas cara ayah gue almarhum. Ya, caranya om gue ataupun caranya nyokap gue, ya kita agak berbeda di situ lah. Tapi mereka leadershipnya bagus dua-duanya. Kan they're quite similar. My dad very similar sama ini, sama-sama alpha male yang benar gitu yang loh. kuat. Tapi gitu. Secara personal, my personality is probably more like my mom actually, lebih kayak nyokap gue. Nah, bokap gue sebenarnya nggak begitu friendly banget, ketawa tapi dia tuh orangnya sangat keras sebenarnya. Nyokap gue malah yang sebenarnya lebih bisa kemana-mana gitu, lebih business person lah in that sense. Jadi gue lebih kayak nyokap gue. Ya waktu lo kayak kecil gitu, lo curhatnya bukan sama bapak lo ya? Curhatnya sama mak lo? Iya, sama nyokap. Tapi ya kadang-kadang sama nyokap juga dia terlalu sibuk. Jadi aku curhat sendiri. Mandiri ya? Mandiri ya? Curhatnya sama diri sendiri. Luar biasa lo. Nulis-nulis, banyak suka nulis-nulis. Ini dong, lo Dear Diary. Ada dulu, sempat. Nulis tapi itu stop lah. Ini aku ini gimana ya gitu. Jadi I have a lot of imagination as a young kid. Sampai hari ini gue banyak imajinasi gue di sini. Karena kalau curhat sama siapa ya? Hari ini sama diri gue dulu deh curhat gitu. Gemas. Berarti apa sih value yang paling lo pegang banget dari almarhum bapak lo? Kalau dari babe gue, value-nya tuh harus kerja keras. Itu jelas. Itu I think you as well. Sama. Itu harus kerja keras. Lo harus juga jadi orang tuh ngomongnya A, B. Jadi kalau lo bilang A, kerjain A. Kalau lo B, kerjain B. Nah, kalau om gue nambahin juga. Kamu tuh jadi orangnya Pak Luhut. Kamu harus selalu, atau pas di atas jangan terlalu di atas, pas di bawah jangan terlalu di bawah, sama semua orang baik lu. Humble. Kamu tahu nggak? Aku suka diingetin sama dia. Kamu tuh jangan menganggap kamu tuh kalau udah kaya gimana. Jadi itu bagus buat aku. Dan treat semua orang sama. Nah itu. Jadi dari dua tuh ada tuh isi masing-masing tuh. Ibu saya juga sama, mirip lah kalau itu 11-12 hampir. Hanya ibu gua pakai rok itu doang. tadi lo bilang kan bapak lo galak kan? Galak. Lo ada inget gak satu momen yang beliau marahin lo yang lo inget sampai sekarang? Ya inget lah waktu gua kecil sampai gua disuruh di luar rumah. Kenapa? Lo Karena ngapain? gue bandel banget. Gue tuh bandel. Gue anaknya bandel bos.
Jadi gue tuh pernah, jadi gini terjadi, gue di kelas 1 SD, kelas ini Pak di PL. Jadi gue kelas 2 SMP, kelas 2 semester 1 gue ranking 1. Berikutnya gue ranking 50 dari 50. Terakhir. Terus bokap gue nanya, ini kenapa lo bisa kayak gitu? Gue bilang, Dad, menurut ayah susah gak sih jadi ranking 1? Susah. Lebih susah lagi untuk jadi ranking 50. Marahnya tuh marah banget. Iyalah pasti. Gue gak boleh masuk rumah selama sehari. Terus gimana? Sehari tuh berarti sampai malam? Sampai midnight. Sampai midnight? Gak boleh masuk gini-gini, makan. Ya gak usah makan gitu-gitu. Kamu tuh, habis bilang gak digebukin ya. Tapi kamu tuh gimana sih gini-gini. Ayah betul-betul disappointed. Oke. Tapi gue bilang dalam hati gue, tapi kan emang susah. Ranking 50 tuh so difficult. Itu lo bikin salah gitu. Kalau dalam hati nurani lo pengen bikin yang bener tapi salah. Tapi gue memang kayak nyari perhatian dari ayah gue. Karena waktu itu ayah gue mungkin terlalu sibuk. I see. I just want him to acknowledge me. Ngerti. Ya gitu lah. Jadi itu gue sampai hari ini masih ingat. Iya. Karena anak gue yang sekarang mirip-mirip gue. Lo ya? Agak tuh, aduh tengil banget, umur 6 tahun tapi ya I love her dearly, tapi aduh bandel banget, ngetes terus. Then I realize that's like me. Tapi lo jadi belajar banyak lah ya, karena lo merasakan parenting dari your mom and your dad, jadi pasti lo belajar banyak untuk menjadi bapak yang seperti sekarang kan? Iya, tengil banget. Agak over, pengen nyayangin, tapi juga gimana caranya nggak terlalu menyayangin. Iya. Balance jujur, lah. to be honest, I'm not very good at it. Masih belajar. Oh ya? Nggak. Gue masih banyak belajar kapan gue harus narik, kapan enggak. Kapan gue kan pergi ke Amerika sama anak gue berdua. Iya, gue lihat. Waduh, gimana pusing nggak lo? Gue lah pusing. Daddy, I wanna go to WC. Okay, let's go. Gitu kan. Daddy, you stay here. Wah, ya udah gue stay. Gitu kan. Daddy bersihin. Ya bersihin aja lo sendiri. Kan dia kadang-kadang ngetes juga. Iya. Ya aku bisa kok bersihin sendiri gitu loh. Iya. Dad, saya mau ke sini. Terus waktu itu kita lagi transit, kita jalan-jalan. Tapi harus tahu kapan dia ngikut gue, kapan gue ngikutin maunya dia. Karena kan itu pakai feeling. Bener. Ya gue belajar lah. Ya. Itu jadi ya it's part of the life nanti lah. Learning process lah ya. One day I'll teach ini. Iya, nanti lo share. I'll share waktu dulu kapan ini, kan kapan tegas, kapan nyayangin. Itu susah menurut gue. Karena harus bisa baca orangnya juga. Anak umur 6 tahun udah mulai terbentuk kok. Oh bener? Wah terbentuk banget. Mirip gua. Mirip lo ya? Stres dong lo, karena mirip lo. Iya, cewek mirip gua. Lo gila. Iya, stres gua. Tapi ya ini investasi paling penting ya inilah. Iya, bener. Karena abis itu, akhirnya at the end ini lucu. Ini investasi paling penting, tapi at the end pas mereka grow up, lo lepas. Iya. Fully lepas. Mau gimana? Lo pasrah. Iya. Belajar pasrah lo. Kali kita kan masih ngomongin soal orang tua. Ini yang gue penasaran sih. Bapak lo kan sosok yang sangat luar biasa gitu ya. Ekonom hebat banget. Terus om lo juga sangat luar biasa gitu ya, Pak Luhut gitu. Dan sekarang kan banyak nih ya di luar sana yang banyak ngomongin soal privilege. Lo privilege dong. Lo privilege banget dong. Lo juga sangat privilege. Lo privilege punya bapak yang sangat luar biasa, orang tua yang luar biasa, punya om yang sangat luar biasa. Apa pendapat lo soal stigma privilege yang lagi heboh juga di luar sana? Lu nggak bisa milih siapa orang tua lu. Lu lahir begitu, mau gimana? Nah tapi lu punya tanggung jawab menurut gue. Tanggung jawab lu menurut gue lebih berat. In a way ya sama beratnya buat yang punya privilege nggak punya privilege. Coba bagaimana maximize apa yang lu punya. Benar. Nah itu aja. Sesimpel itu. Jadi apa yang Tuhan kasih, apa yang bapak ibu lo kasih, atau apa yang om lo, tante lo kasih, gimana lo maximize itu semua. Tapi yang berguna buat banyak masyarakat. Jadi lu bukan lagi ngomong keluarga lu ngomong masyarakat. How can you maximize what God has given you and do it the best you can untuk bisa ngasih banyak berguna buat banyak orang. Itu aja. Sesimpel itu. Dan kalau boleh memang kita nih tanggung jawab kita bagaimana bisa lebih baik daripada orang tua kita. Susah tuh. Betul. Dan mengembangkan infrastruktur yang udah kita punya kan. Emang kita what can you say? Privilege. Iya, true. Dan I think exactly. Dan menurut gue semua orang punya timeline-nya masing-masing, prosesnya masing-masing, suka dukanya masing-masing kan. Jadi menurut gue I think ya kita juga nggak bisa ngejudge orang lah. Karena semuanya kan prosesnya beda-beda ya Mas Pandu. Betul. Mungkin yang susah buat kita belum tentu susah buat yang lain. Yang susah buat yang lain belum tentu susah buat kita. Jadi poinnya kita sih nggak glorify susahnya kita. Betul. Tapi kita juga bilang, kalau kita bisa lebih berguna, why not? Iya, why not? Ya kayak contoh kita berbicara, mendiskusi ini, semoga ada sharing yang bisa berguna buat banyak orang. Apapun itu. Benar. Not to make ourselves, I'm cool. Putri is cool. Iya. Enggak.
Tapi gunain apa medium yang ada buat Putri, gimana untuk bisa sharing lebih banyak. Iya. Karena this is all about passing on knowledge. Exactly. Menggunakan media. Kan kurang lebih itu. Setuju banget. Dan hal yang buruk pun bisa diambil kan Why untuk jadi not? pelajaran. Loh pastilah. Iya. Pada saat lo paling bawah, di situ lo lagi nanam sesuatu yang bagus. Betul. Jarang-jarang. Luar biasa loh. Lo bagus loh tadi. Iya benar. Quote-nya. Ya, pada saat yang paling bawah lo Benar. nanam sesuatu yang bagus. Benar. Nanti ada lah kita dalam hidup kita. Pastilah ya. Pastilah. Itu namanya juga Tinggal nunggu hidup. waktu. Iya. Momen apa di karir lo yang change the way you think, the way you lead? Ada nggak satu momen? Selama perjalanan Jadi itu sebenarnya invest lo, ya. waktu gue dibolehin sama om gue waktu kita habis IPO Toba. Jadi Iya. kan gue pegawai pertama di Toba tuh. Iya. Aku dipanggil sama om gue, ini bangun Toba. Aku bilang, Tulang, panggilnya Tulang kan. Habis IPO gue boleh ngerjain sesuatu sendiri gitu. Iya. Oh iya, oke. Biasa sama orang Batak bos. Habis selesai IPO, itu jam 8 pagi di New York. Aku inget. Selesai kita pricing. Wah, alhamdulillah gini-gini. Wah hebat Pandu kamu gini. Oke, jadi gua kapan boleh keluar? Ngapain kamu keluar? Kamu di sini aja terus. Cita-citamu gimana? Kan kita udahlah nanti aku kasih bonus, kau suka-suka lah nginvest gitu lah. Jadi gitu. Gua bilang, kayak gini hubungannya kayak ya udahlah. Gua bilang, dan I realize ini ya keluarga Batak begitu. Iya. Kan gua ngetes. I was being called kalau om gua selalu bilang gua little Jew, terlalu Jewish, terlalu apalah disebut-sebutnya, terlalu transaksional. Ini banget, tapi sekarang gue harus belajar kulturnya. Jadi gue nggak bisa lepas. Oke. Gue baru di situ mulai belajar nginvest kecil-kecilan. Gue nggak bisa nginvest. Jujur ini life changing buat gue sebagai karir profesional. Gue ngajak invest, Om, mau nggak Tulang ikut invest ini? Enggak, apaan sih perusahaan apa? Boleh nggak ikut nginvest waktu itu Garena? Apaan tuh? Enggak, aku nggak ngerti. Aku boleh nggak? Boleh, ya udah. Mulainya di situ, kan itu life changing. Gitu Ya kan aku selalu nawarin dulu. Tahun berapa tuh Mas? 2015, 16. Kecil-kecil, kan nggak mungkin invest di tambang. Iya, invest di tambang benar. gede-gede. Nggak ada duitnya aku ya. Aku invest kayak gitu-gitu. Iya. Ya udahlah, harga mobil satu, bisa berlipat-lipat. Kan nggak ada yang tahu. Benar. Dan aku benar-benar make money waktu aku diminta, sama si Forrest sama ini, kamu mau nggak jadi chairman? Kamu mau digaji apa? Cash apa saham? Oh, Aku jadi minta saham mulai aja dari deh. situ ya? Saham aja deh semua. Udah. IPO duluan 2017. Bisa ada duit nih. Gitu. Tapi nggak jual. Keep aja. Iya. Ya, itu hoki juga menurut aku. Banyak hoki-hokinya lah. Iya, berarti you consider yourself lucky ya? Aku lebih suka mikir laki daripada dipikir good. Ntar belagu. Mendingan ya hoki lah. Dalam hidup ya mendingan better be hoki lah. Iya benar. Tapi kalau bisa berulang-ulang hokinya. Berulang-ulang ya, beruntungnya. Tapi kemarin sih Pak, waktu itu pernah interview Pak Gita juga. Terus Pak Gita bilang sama aku, tau nggak Put, aku tuh kalau interview orang, aku lihat orang itu laki apa enggak. Aku mau tim aku tuh adalah kumpulan orang-orang yang laki. Iya. Menarik ya? Pak Gita pinter, orangnya sangat pinter. He's a very structured thinker menurut aku orangnya. Lo gitu nggak? Lo very structured thinker apa enggak? I think he's a more structured thinker than me. Kalau aku tuh banyak kelilingin partner, jadi aku tuh same. Gue sangat perlu partner karena gue tahu kekuatan gue di mana, kelemahan gue di mana. Gue saling ngisi. Dan I'm not a one man show. Udah itu aja. So I know where my weakness. So I'm not as structured as misalnya contoh itulah, ya kan? Pak Gita. I think the world of him. He's a great guy, tapi emang beda stylenya gitu loh. Lucu sih karena my husband itu very very structured thinker. Iya, he is. Dan gue tuh the opposite. Gue mungkin lebih mirip lu. Iya. Lebih mirip. Iya. Malah bisa dibilang instinctual. Betul. Kita lebih instinctual. Betul. Tapi ada, jadi structure garis besarnya gue ada. Iya, sama. Tapi gue gak bisa overthink. Bener. Gitu loh. Nah, itu Anda tuh yang gitu overthink. Partner gue yang lain gitu. Iya kan? Jadi gue ngisi Which gitu is good berarti kan? Jadi bisa saling ngisi gitu loh. Susah nyari partner pun. Bener. Nyari partner kayak nyari suami, pacar gitu loh. Ya kan? Karena itu udah urusan uang. Bener. Dan lu mengalami jatuh bangun dong dengan partner-partner yang berbeda-beda. Kok lu gak mau ngomong sih Mas? Ya iyalah, jadi gini loh, pengalaman nyari partner tuh lu bakal banyak belajar sebenarnya soal diri lu. Iya. Jadi cara lu ekspektasi, bagaimana nanti hasilnya, kecewanya, pasti ada kecewa sama siapapun, sama orang yang kita invest aja bisa kecewa. Bener. Apalagi sama partner gitu. Jadi gue ya udahlah semua asam garam udah gue coba lah. Dan sampai yang menurut gue sampai hari ini, gue lebih tahu banyak dan gue lebih pasrah juga. Jadi contoh Put. Gue malu mungkin mirip di mana gue tahu gue pasti dimanfaatin. Iya. Seberapa banyaknya ya tergantung kita gimana. Betul. Tapi as long semua ada proporsi. Betul.
Dan lu harus belajar tegas. Nanti kamu juga harus belajar tegas pada suatu bilang, enggak, cukup. Nah kan kalau you want it this way. And you have to make that call. Gitu loh. And there will be a time, every time in our life, dimana kita harus bisa tegas sama orang. Karena setiap kali lo mulai bisnis seru. Tapi dari awal sekarang gue belajar, oke, ini seru, tapi ini loh batas-batas rambu cara kita kerja. Sebagai dengan partner sekalipun. Gue sekarang banyak belajar di situ, belajar jauh lebih tegas. Mas, sekarang pasti banyak yang nonton anak-anak muda yang pingin banget punya usaha gitu ya. Dan mereka pasti kalau misalkan bikin usaha segala macam, karena banyak banget nih yang nonton Ngobrol Sore Semaunya tuh suka mau bikin usaha, pasti cari partner. Menurut lo kunci mencari partner yang tepat itu gimana? Ada gak sih Mas formula atau strateginya? Bebet bobot. Bebet bobot tuh dari mana track record mereka, cara kerja mereka, bukan suka. Jangan suka nggak suka. Kalau gue gitu. Kalau hanya suka nggak suka basis lu, kalau hari ini lu nggak suka gimana? Jadi lu harus lihat bebet bobot bisa kerja apa enggak. Mereka knowledge-nya di mana? Cara track record dulu mereka kerja bagaimana? Waktu mereka sekolah, lo cocok nggak misalnya bikin kerjaan bareng? Kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut gue kalau hanya banyak orang berpartner, dia orangnya baik sih. Oh gue suka sih dia gini. Menurut gue pasti susah. Jadi gue sama founder-founder atau co-founder, gue nanya lu gimana sih cara lu kerjanya? Terus gue tes masing-masing. Jadi sendiri, bareng. Habis itu gue tes mereka bisa nggak kerja bareng. Gue tanya sama bekas bosnya, ini jagonya ini ya udah mungkin bisa. Karena itu risk juga buat kita nginvest. Gimana kalau co-foundernya berantem? Gimana? Dulu gue melewati momen dimana gue memilih partner based on gue suka apa nggak suka. Terus? Ya udah gagal semua. Gagal semua kan? Iya. Susah menurut gue. Suka nggak suka tuh terlalu instingtual. Betul. Itu juga pengalaman gue juga Put dulu. Pernah karena hanya suka nggak suka. Salah di gue. Syukur gue cut loss cepet. Rather not have a business di mana lo memperpanjang kayak pasangan. Daripada memperpanjang sesuatu nanti malah menjadi masalah yang jauh lebih besar. Itulah, that's life. Ngomongnya soal pasangan, Irisiro tuh menurut lo alpha nggak? Sebenarnya semua alpha di keluarga gue ya. Gita alpha, si Ratna alpha, si Talia anak gue alpha. Emak gue jelas alpha. Ih, gila alpha semua loh. Iya. Apa yang lo belajar dari all the alpha women in your life? Ya belajar when to pick your battle. Nah, bagaimana? Tapi ya secara garis besar memang komunikasi lah dan ekspektasi, ya kan. Well, you just got married, so gue udah tahun ke-15 nih masuk. Dan semua tuh hidup begini, menurut gue. Hubungan tuh begini, ya belajar gimana komunikasi dengan baik aja. Susah nih gue kalau ngomong, ini bisa jadi dalam ngomongnya. Tapi it's all about managing expectation, managing relationship. And probably the best thing is you gotta have a same purpose. Dan ini jujur nggak gampang. Karena setiap 5-7 tahun bisa berubah. Jadi kalau lu udah purpose-nya berbeda, itu yang paling susah. And definitely it's not about being attracted. Udah beda. Kalau udah termasuk lewat tahun 5-7, it's about what's your sense of purpose in life. Berarti kalau misalkan tadi, lu tuh alpha nggak sih Mas? Menurut lu? Alpha sih menurut gue. Alpha. Ya iyalah dari sisi kerja. Gini ya. Kan ada persepsi di mana kalau misalkan di pernikahan, hubungan kayak cowoknya alpha, ceweknya alpha, itu agak susah untuk. Enggak. Menurut lo itu enggak ya? Cowok yang kalau gini, cewek alpha. Karena gue sama Andra sama, gue alpha, Andra tadi malam gue ada temen. Alpha banget. Gue banyak temen cewek. Lebih banyak temen cewek daripada temen cowok. Kebanyakan ceweknya emang alpha semua. Dan paling susah mereka cari pasangan. Dan gue aja bilang, lu cewek alpha. Aduh jangan marah ya, net yang dengerin. Cewek alpha untuk mendapatkan cowok emang harus alpha. Tapi yang alpha yang bener-bener menurut gue, alpha yang very comfortable of who he is. Secure of himself. Very secure. Karena sebagian besar cowok alpha tuh hanya bilang gue alpha. Setuju gue. Tapi sebenarnya takut. Setuju gue. Bener kan? Bener. Udah, menurut gue, emang gue bilangnya simple itu, tapi nyarinya susah. Nyarinya susah banget. Teman ada yang curhat, gue gimana sih gak bisa dapet cowok gini. Ya lu nyari cowoknya mau apa? Yang A, B, C. Alpha ya, yang very secure. Jumlahnya gak banyak. Probabilitas aja udah mainnya. Lu bisa terima apa enggak? If not, you go to the second best. Ya kan? Ngomongin soal alpha women, pasti kan tadi lo bilang teman lo banyak perempuan. Lo juga surrounded by pastinya gue yakin an alpha founders.
ya kan Makanya pakaian pink CEO. hari ini. Makanya CEO yang To live with to live with femininity, whatever the word is, femininity. Gue mau tanya dong Mas, menurut lo yang lo lihat ya, the opportunity for women entrepreneurs, for women leaders, menurut lo sekarang udah semakin terbuka, udah Kalau di semakin Indonesia, banyak iya. di Indonesia ya? Iya. Kita mungkin one of the very few countries kan yang presidennya pernah a women, ya kan, Omega. ketua apa namanya parlemen a women, Iya. menteri paling powerful women, ya kan, jadi ya kesempatan emas for women to Iya. take more leadership role. Ya, I think there's more alpha women than alpha male. interesting. Dan antara business leader. Maybe if I make that statement bakal banyak yang bete, tapi Iya, it's iya. true. Iya. It's true. There's probably more apa yang personality-nya kuat. Ya. Ya kan? I think there's more in women than there is in men. Ya kan? Jadi ya you know as a woman entrepreneur you see it even with all the privilege you have, you also face bias. Bener kan? Jadi ya seneng gua kalau udah invest yang ini seneng banget. Gua kemarin pergi ke acara Putri Yang mana? The Cosmetic ini event. Female Daily, I was Jakarta like, X Beauty. Jakarta X Beauty, and I said, thank God I invested in this industry. Bener banyak banget dan mostly women founders. Betul. Women Dan own. banyak orang nggak ngeliatin ke sana. Gue bilang, wah, alhamdulillah nih bener nih. Gue ada aha moment di situ. Oh, ada aha moment ya? Aha That's moment, good. like, this is it. We gotta go hard. Iya, Let's bener. go in this industry. Wah, Gua udah beauty bilang. industry lagi sangat luar biasa banget Dan sih. sekarang nanti perkembangannya bukan hanya soal market, bagaimana ini bisa menjadi regional, Bener. bagaimana naikin research di Bener. industri ini, Bener. bagaimana bikin lebih sustainable. Bener. Ya kan gue beli-beli semua nih, gue ngeliat-ngeliatin Bener. gini-gini. Wah, kalau ngomongin soal beauty industry mah Beneran. banyak Gue panjang baru banget. dari Korea juga, gue bilang, there's gotta be a lot of things to do in this industry. Beneran, gue semangat gara-gara pergi ke acara Bener. Tapi juga masih banyak challenge-nya lah, kayak bahan it's baku, okay. segala macam. Thank God. Kalau nggak banyak challenges, kita nggak Bener. ada value add. Bener. Iya dong. Bener. Berarti you're thinking of investing in more beauty. Udah. Oh, udah. Mau nambah. Oh, sekarang ada berapa, Mas? Kita baru ada 3 deh kalau di beauty, termasuk yang Klar, ada si Nama kan ada, Rose All Day, terus si Klar, tapi Klar buat teeth sih, whitening. Tapi juga beauty juga sih. Ya kan? It's also beauty. Seneng gue yang D2C ini nih. Iya. Mas, gue tuh agak tertarik. Tadi kan kita ngomongin banyak soal secure ya. Secure founders dan segala macam. Lo udah secure belum Mas sama diri lo sendiri? Kepo aja. Enggak. Sebenarnya masih ada lah insecurity gue. Okay. I'm secure enough to say I'm insecure. Oke. Jadi ada lah menurut gue insecurity gue. Dan itu proses Am I lah good ya. enough? Iya. Sebenarnya gue kerjanya udah bener apa enggak sih? Bener. Lu tuh spending time ngomong di media kenapa sih? Are you trying to prove yourself something? Iya, So I ask myself that iya. question. Tapi terus gue bilang, The answer? screw it, let's just go with it. It's like ya udahlah, gue ada waktu buat gue bisa sharing. Iya. I don't know how long. Ini gue oversharing nih. Jadi gue I don't know how long I'm gonna live. Iya. Ini salah satu bagian mungkin dari sejarah nanti untuk bisa kontribusi something. Iya. Gue juga merasa kemarin gue dipanggil sama om gue tentang hidup. Ada tuh kadang luar once in a biasa. while gitu 2 jam terus bilang, kamu gimana hidup kamu? Udah cukup belum? Ya sebenarnya kalau secara itu udah cukup sih om. Iya. Gue bilang sebenarnya. Tapi yang sisanya gimana kita bisa ngeberi lebih. Dia nanyain soal game plan gue. Bayangin gue Wow. 5 tahun. Kamu 5 tahun mau ngapain gini? Kayak di interview kan. Waduh nih I was not prepared for this ya. Gue ngomong apa adanya. Just want to do better. Buat banyak orang aja lah. Iya. Apakah itu ngomongin soal kualitas udara, soal lingkungan hidup. Betul. Itu sekarang gue lebih banyak fokus ke sana Kesana, Put. ya. Sama tentu yang investasi jelas lah. Karena emang udah ada di situ. Makanya kita bikin yang kayak Electrum itu sebenarnya kan EV itu sebenarnya buat itu. Iya. Karena buat anak gue udara di Jakarta jelek kayak gitu ya. Iya. Why don't I do it? It's good business anyway. Iya. So why don't I do something besar kayak gitulah. Iya. Jadi dia banyak tuh gue 2 jam di interview. Ya itulah hidup. Tapi jawabannya gue masih insecure. Masih insecure ya? Masih. Pertanyaan terakhir sebelum kita main game. Yang gue sebenarnya lumayan kepo, kan lu tuh kelihatannya very bubbly ya Mas. Kayak lu tuh very bubbly, very fun. Kayak lu tuh kayak masalah hidupnya dikit gitu ya kelihatannya kan. Kayak very friendly dan segala macam. Like a duck. Pasti kalau lo punya usaha dan segala macamnya, pasti kan lo adalah banyak down-nya. Karena Banyak. life kan nggak selalu naik terus kan. Kan tadi Pasti kita banyak bilang, turunnya. begini. Betul. Yang penting arahnya ke sana. Betul, bener. Nah, lo pernah nggak Mas kayak mentally nggak Down. sehat gitu? Mentally down ya? Lo Yes. pernah nggak? 2020 Oke. down banget. Tapi gue juga training kayak lifting. I also see life Itu coach, iya. what do you call it, psychologist. Iya. I do it routinely. I think it's good.
Jadi menurut gue ini jarang diomongin. Menurut gue you gotta go see. Iya. It doesn't show you as being weak or anything. Iya, setuju. Tapi untuk lu bisa training bukan aja secara fisik, tapi secara jasmani. Bener. Kalau dulu mungkin I orang think it's banyak. very important. Iya, dan juga bukan soalnya pergi. Sometimes you go to religion. You need to also have that. Religion is a good way untuk. Tapi banyak kan orang menjadi over religious in my personal view. You need to have balance in all. Kalau gue gitu ngeliatnya. Jadi kalau gue ngomongin pernah nggak gue down, gue ada mini moment selalu. Every 3 to 6 months pasti ada mini moment. Aduh, cerit gimana nih? Tapi 2020 bener-bener gue down. Down ya. Dan downnya tuh, ini aneh. 2020 gue bisnis bagus banget. I was like, wow. I'm doing really well my business. Bayangin gue bilang, I'm doing really well. Gue bilang, ini everything worked. Yang gue investasi tech bisa ada next 10 kali lipat gini. Gue bener-bener, this sounds so bad. Kind of made it, you know. Iya. Tapi I was so down. Why? Karena what is my purpose of all Iya. this? Gue kerja keras terus gue ngapain? Gue pergi menghilang gue. Gue bilang ke bini gue cabut dulu. Gue mentally checked out pergi ke Bali. For how many? For 1 month full. Come on, like find a life coach gitu-gini. Udah deh gue di sini aja deh di villa gini. Dan lo selama 1 bulan itu menemukan Sendiri. jawabannya nggak akhirnya? Iya ada beberapa. Karena pada saat yang sama ada beberapa teman gue meninggal gara-gara COVID. So I was like, what Jadi is the lo purpose double, ya, of ngerti. me doing well yet all like a couple of my good friends, I said very good friends, passed away. I was like, what is this? Apa nih hidup? Jadi I went back and then I discovered February 2021. Jadi ada time moment gue bilang, that's it man. Itu ke proses. Iya. Dia bilang, kalau lo udah gini ya udah lo bersyukur. Bahasanya bersyukur, lo harus belajar pasrah. Kita nyebut pasrah tuh nyebut sama bener-bener tuh 2 hal yang berbeda. Surrender, yeah. And then whenever you do, go all out. Dan buat gue untuk bisa mencapai proses itu takes time. Lama, ya. Oh shit. Pasti. Itu A lot bener-bener. of pain juga pasti. Oh man, I went to the deep end. Deep, habis itu balik lagi gitu ya. That's good. That's interesting. That's Gue nggak life. tahu soal ini. Yeah, so now I'm bubbly. Back then I was like bubbly. Di bubble. Di bubble-bubble ya, gue apa sih gue cengar-cengir aja gitu loh. Now I'm like, you can feel with the energy. Iya. Energy yang dibawa kayak gimana. Iya. Dan I think orangnya it's good gimana. ya untuk sadar kalau misalkan lo lagi kenapa-napa and you know you took some time kan. Gue bener-bener gone. Iya. Lo gone dalam arti kayak lo nggak kerja nggak apa. Nggak, gue nggak mau panggil. For a month. Iyalah semua nyari ini emak gue, ini ada apa nih anak? Om bilang ini nggak apa-apa kan dia, ya udahlah, jangan ganggu. Udah, gue pesen apalah dari Gojek di Bali gitu loh apa, Iya, sendiri aja. Iya. Bener-bener gone. Tapi I had to do it. Iya. And you seek Karena for if help not, juga I would have kan. gone to a deep end. Secara iya. struktural mungkin we won't be having this discussion. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi ya buat gue alhamdulillah lah bersyukur. Oh, bersyukur lah. Alhamdulillah kita bisa ngobrol Nah, hari ini. gitulah. Oke, Mas, kita main game ya. Namanya Jawab Semaunya. Boleh? Jadi jangan nyontek dong. Jadi tinggal Oke. tinggal lanjutin Stress apa? gua yang ini. Tinggal lanjutin aja kalimat yang gue sampaikan. Oke? Ketika bangun pagi, hal yang gue langsung pikirkan adalah Give myself a high five. oke. Waktu kecil hal yang paling memalukan yang pernah gue alami. Diusir babe gua. Abis itu gue pernah nangis depan siapa tuh pebulu tangkis terkenal tuh. Yayu Basuki, bukan Yayu Basuki, siapa yang bulu tangkis cewek? mana? Susi Susanti. Kenapa? Gue pernah nangis karena berantem sama ayah gue di GBK, gue lari. Ketemu Susi Susanti, gue masih nangis-nangis gitu. Ya Wah, she's so famous. Ini lah umur berapa? Umur berapa tuh? Umur 10 tahun. Oh, lucu 10 tahun. banget. That's not funny. Not funny itu for lucu you. banget sih Not buat funny for sekarang. me, yeah. Oke, orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya. Iseng banget. Tapi gue Udah tahu, kayak orang tahu deh itu. Oh, gue tuh sebenarnya suka banyak overthink things. Jadi training untuk gue dari overthink to become less thinking itu yang proses yang terjadi 2-3 tahun terakhir. Caranya gimana sih, Mas? I really wanna know. Susah banget Put. Lo, Susah ya. Lo sama harus ada kayak training beneran. training Lo beneran training ya? not to overthink, bayangin. Itu udah kayak a dedicated class. Ada, ya maksudnya ntar gue kenalin deh. Oke. Ntar terpisah lagi dah kalau itu pembicaraannya. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti. Ketemu orang yang songo. Oke, teman-teman gue bilang kalau gue adalah orang yang. Teman-teman gue nyebelin kali. Iya sih benar. Gue merasa hidup pada saat.
ketemu suasana yang dimana orang mau bangun sesuatu yang keren. Oke. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke gue? Wah, nasihat terbaik yang pernah orang kirim ke gue, ya menjadi orang yang berguna. Ya. Terakhir, menurut gue kebahagiaan adalah? Putri, nanyanya susah banget. Sebenarnya kebahagiaan itu secara selfish, dan ini selfish. Actually kebahagiaan itu selalu di mana lu merasa, ini gue ya, gue tuh orangnya selalu giving. Oke. Di mana gue kebahagiaan kalau orang yang kita give, yang kita kasih sesuatu tuh bisa menjadi sukses, ngambil itu kail, dan can actually deliver more daripada yang kita harapin. Jadi kayak misalnya ada tim gue, anak gue bisa jauh lebih sukses daripada gue. Itu buat gue happy. Kebahagiaan. Sebagai seseorang yang emang suka giving. Gitu loh. Kan ada tuh language of love ya. Bener-bener. Nah, lo giving ya? Gue giving orangnya. Mas, terakhir. Kalau misalkan lo 5 tahun lagi lo umur berapa berarti? 48. Misalkan di usia lo yang ke-48 lo iseng. Lo nonton interview kita lagi. Apa yang Mas Pandu sekarang ingin sampaikan ke Mas Pandu di umur 48 yang lagi nonton? Semoga lu jauh lebih berguna daripada sekarang kita lagi ngomong dan bisa banyak mentoring dan ngebantu anak-anak muda di Indonesia karena kita hanya kerja buat mereka. Amin. Oh, thank you Mas Pandu. Thank you. Thank you so much. Thank you teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya, terus nonton Ngobrol Sore Semaunya only di Sekso Media. Bye bye.